Puluhan triliun rupiah akan beredar ke daerah lewat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Presiden Prabowo menargetkan anggaran yang selama ini terfokus hanya ke pusat, kini bisa semakin mengalir ke daerah. Presiden meminta bahan baku untuk program makan bergizi gratis diprioritaskan dalam negeri dan melibatkan koperasi hingga badan usaha milik desa atau BUMDes. Tahun ini, anggaran makan bergizi gratis yang disiapkan oleh pemerintah adalah 71 triliun rupiah dan di 3 bulan pertama tahun ini menargetkan 3 juta penerima. Di saat yang bersamaan, subsidi dan anggaran sosial juga akan diperbaiki agar menjadi lebih tepat sasaran. Gizi juga hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah. Sebagai contoh yang sederhana, dengan dana desa kita gulirkan 1 miliar rupiah per desa per tahun. Dengan makan bergizi per desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih 8 miliar rupiah. Pelaksanaan makan bergizi gratis akan dilakukan secara bertahap. Pada 3 bulan pertama pelaksanaan akan ada 3 juta penerima manfaat. Sedangkan sampai akhir tahun 2025 mencapai 40% dari target Presiden Prabowo Subianto. Jadi di Januari sampai Maret ini direncanakan akan ada sekitar 3 juta yang akan menikmati makan bergizi gratis. Termasuk juga nanti di situ selain siswa PAUD sampai SMA, juga nanti ibu hamil, menyusui, dan balita. Jadi ini sesuai target ya. Dan setelah itu secara bertahap akan ditingkatkan. Nanti di kira-kira bulan April sampai Juni atau triwulan kedua, itu akan meningkat menjadi sekitar 6 juta. Dan di Juli sampai Agustus bertambah lagi sampai sekitar 15 juta. Jadi diharapkan di 2025 ini nanti target setidaknya 40% dari total penerima manfaat itu akan bisa terpenuhi. Tidak hanya tantangan ekonomi secara umum, Kadin Indonesia juga mengingatkan pemerintah akan potensi korupsi dan inflasi dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Transparansi dan tata kelola yang bersih akan menentukan kualitas makan bergizi gratis dan dampaknya pada pertumbuhan ekonomi. Distribusi dan penyediaan makanan juga menjadi tantangan bagi pemerintah yang perlu dijelaskan pada publik. Kadin berharap ada pengawasan yang ketat saat pelaksanaan makan bergizi gratis, sebab akan ada dana triliunan rupiah yang mengalir ke daerah. Kalau kita lihat memang dana ke daerah akan cukup banyak dengan makan gratis atau makan bergizi, karena itu akan melibatkan daerah-daerah di dalam melakukan penyediaan. Nah, ini memang nanti juga akan disampaikan oleh teman-teman dari WKU bidang sosial dan bencana dan juga nanti bidang sosial keterkaitan dengan implementasi dari makan gratis itu sendiri sejauh mana bisa governance ya, sehingga tidak terjadi banyak korupsi dan lain-lain. Memang tahun 2024 itu mengalami penurunan ya, hanya di daerah Papua yang menghadapi kenaikan inflasi. Nah, tapi 2025 tantangannya adalah apakah inflasi itu memang bisa seperti target pemerintah. Karena apa? Dengan adanya makan bergizi itu otomatis kebutuhan suplai juga meningkat. Apakah tambahan suplai yang dibutuhkan ini sudah disiapkan oleh pemerintah? Karena kalau tidak, ini akan bisa menciptakan inflasi di luar dari PPN, tetapi adalah hukum demand dan supply. Bagaimana dampak ekonomi pelaksanaan makan bergizi gratis tahun ini? Akankah ekonomi di daerah tidak hanya tumbuh lebih kencang, tapi juga semakin merata? Usai jeda, Kompas Bisnis akan mengulasnya bersama ekonom Bahana Sekuritas Putra Satria Sambijantoro.
Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya. Kita memasuki adu penalti. Di saat penting, kita perlu yang terbaik. Aqua, 100% murni, alirkan kebaikan alami, dukung 100% performa. Aqua, 100% murni, pilihan timnas Indonesia. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Selezat Oreo, selembut cake. Oreo soft cake baru. Serunya ngemil bareng si kecil. Fokus dan kepercayaan diriku sangat diperlukan. Gejala flu seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, sakit kepala dan demam reda dengan Ultra Flu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Kasta tertinggi kompetisi sepak bola Belanda membuat akhir pekan Anda kian menyala. Permainan penuh taktik tim-tim negeri kincir angin yang atraktif. Fanatisme supporter yang menggelora. Aksi para bintang lapangan hijau yang memukau tersaji di layar kaca. Ikuti pada hari dan jam berikut. Eredivisie live di Kompas TV. Senin 6 Januari 2025, program pemerintah makan bergizi gratis mulai dilaksanakan serentak. Ikuti laporan langsung dari sekolah-sekolah tingkat PAUD hingga SMA di Jakarta dan sekitarnya serta wilayah-wilayah lain. Dan wawancara dengan pihak-pihak terkait dalam Breaking News, makan bergizi gratis serentak. Senin 6 Januari pukul 10 pagi, live di Kompas TV.